lagi dong di sini bersama Kak Ros. Halo adik-adik. Halo Kak Ros. Halo juga Kak Step. Jumpa lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius. Aduh Kak. Ya. Di minggu keempat nih ya. Iya. Minggu keempat apa nih ya? Oh, minggu keempat. Nanti Kak Step ceritain apa itu minggu keempat. Oke. Nah adik-adik, kita mau mulai Bina Iman kita kali ini ya. Tentu adik-adik pasti dapat mengikutinya dengan gembira. Harus percaya nih, adik-adik di rumah pasti nih taat kepada orang tua dan juga mengikuti protokol kesehatan. Ya, memakai masker, cuci tangan selalu, dan juga makan makanan sehat. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan nih lagu apakah Step? Oh, hari ini hari yang indah. Seperti kita lihat Kak, dari terbitnya matahari yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita nyanyikan dari terbit matahari. Ayo adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, pastinya nih adik-adik di rumah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu sebagai ungkapan rasa Syukur kita. syukur kita, betul. Yuk kita mau berdoa dulu dengan menyalakan lilin keempat. Ayo Kak. Oke, adik-adik, mari kita siapkan hati. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kudus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh bersukacita. Hari ini kami boleh bergembira karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu itu selalu hidup di tengah-tengah hati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Wah, adik-adik, tadi sudah berdoanya hebat ya. Kak Step, Ya, apa sih sebenarnya ini lambang-lambang lilin Advent ini? Kak Ros pengen tahu dong. oke adik-adik. Adik-adik juga pasti pengen tahu dong. Ya, Kasep akan mengulas kembali, mengingatkan kembali apa lilin-lilin ini. Waktu yang pertama, lilin yang pertama adalah lilin nubuat para nabi, atau disebut lilin pengharapan. Nah, yang kedua adalah lilin Bethlehem. Nah, atau lilin cinta. Ya, disebut lilin cinta Kak. Yang ketiga, ini yang warna pink. Disebut lilin para gembala, atau juga disebut lilin sukacita. Bersukacita Ya, ya. Kak Diki minggu lalu bilang lilin gaudete. Ya. Sekarang Kak, yang lilin keempat nih Kak. Lilin yang keempat ini semakin dekat dengan hari Natal. Wah. Ya, yaitu lilin malaikat. Atau Juga lilin perdamaian. wah, berarti Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa perdamaian ya Kak? Ya, membawa damai untuk kita Wah. semua. Nah, Kak Ros, Ya. ada satu lilin lagi yang belum kita nyalakan. Lilin itu warna putih di tengah-tengah lilin. Tapi nanti, yaitu lilin Yesus Kristus sendiri. Ternyata ya, bukan hanya sekedar lilin loh adik-adik,
tapi ini mempunyai arti dan lambang yang membuat kita, wow, ini masa Advent. Lilin itu adalah lambang penerangan, berarti Yesus itu adalah sang terang. Oke, maka kita mau bilang dong, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Kita mau undang ke dalam hati kita. Yuk Kak, kita mau nyanyi, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Bilang ku nyanyi Tuhan, datanglah, ku nyanyi Tuhan, datanglah, ku nyanyi Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Ayo adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Bilang ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Bilang ku nyanyi Tuhan, datanglah, ku nyanyi Tuhan, datanglah, ku nyanyi Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Oke adik-adik, kita sudah bilang datanglah, berarti kita juga harus menyiapkan hati kita Betul, ya, Kak, ya. untuk menyambut. Kedatangan Tuhan Yesus. Iya, jadi adik-adik, kita nih udah gak sabar nih mau mendengarkan bacaan kitab suci nih. Kita mau mendengarkan juga dengan baik ya Kak ya. Pastinya. Kak Ros dan Kak Step percaya dengan adik-adik, semakin hari mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Adik-adik, yuk sekarang waktunya kita mendengarkan kitab suci. Bacaannya diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, udah dengerin kan bacaan kitab sucinya? Gimana? Tadi ada malaikat Gabriel ya, ketemu Bunda Maria ya. Adik-adik, malaikat Gabriel tersebut diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria. Apa sih kabar sukacitanya? Yuk, kakak bacain lagi. Begini nih kabar sukacitanya. Kata malaikat Gabriel, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Itulah kabar sukacitanya, bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Tapi adik-adik, bagaimana respon Bunda Maria menerima kabar sukacita tersebut? Dia akan mengandung, padahal kan dia belum menikah, belum punya suami. Lah, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tapi adik-adik, respon Bunda Maria adalah super taat. Dia mau percaya, dia mau pasrah pada kehendak Tuhan, pada rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi, begini jawab Bunda Maria. Dengerin ya, kata Bunda Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, adik-adik, Bunda Maria mau pasrah, mau taat pada kehendak Tuhan. Dia mau menjadi tabut perjanjian, yaitu menjadi tempat kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam perutnya. Jadi, ketika Tuhan Yesus sedang dalam kandungan, kehidupan Tuhan Yesus itu ada di dalam perut Bunda Maria. Seperti adik-adik ketika belum lahir, ketika masih dalam kandungan, kehidupan adik-adik itu berada dalam perut mama, berada dalam perut ibunya adik-adik. Nah, Bunda Maria pun mau menerima kehendak Tuhan, kabar sukacita untuk menjadi ibu Yesus. Yesus yang adalah firman, firman yang menjadi manusia, lalu dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Dan Maria taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan respon kita ketika Tuhan memberikan kabar sukacita bagi kita? Apakah kita mau meneladani Bunda Maria yang taat pada kabar sukacita yang Tuhan berikan? Kabar sukacita dalam hidup kita itu seperti apa sih adik-adik? Banyak sekali adik-adik. Contohnya ketika adik-adik mendapat tugas dari sekolah, dari ibu guru, itu adalah kabar sukacita. Lalu ketika di rumah, mama memberikan tugas kepada adik-adik untuk membereskan tempat tidur, itu juga kabar sukacita. Atau ketika adik-adik disuruh belajar dengan giat, belajar dengan rajin, itu juga kabar sukacita.
bahkan ketika adik-adik disuruh membereskan mainan, itu adalah kabar sukacita. Kok bisa ya itu jadi kabar sukacita? Karena adik-adik melalui tugas-tugas tersebut, adik-adik dimampukan, adik-adik dibentuk menjadi pribadi yang mandiri, menjadi lebih dewasa, bisa melakukan ini, melakukan itu, mampu menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi anak yang lebih bertumbuh dan berkembang. Jadi itu adalah sukacita, kabar sukacita yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, Bina Iman ini adik-adik juga adalah kabar sukacita untuk adik-adik. Bagaimana respon adik-adik mengikuti Bina Iman ini? Apakah hanya diam saja, tidak ikut bernyanyi, atau malah asik ngobrol bermain? Kalau diam aja sih, itu namanya nonton, kayak nonton film ya. No, ini bukan film adik-adik, tapi ini Bina Iman yang merupakan kabar sukacita untuk adik-adik. Jadi ketika Karus atau Bang Step sedang bernyanyi, yuk adik-adik juga ikut bernyanyi, memuji Tuhan. Ketika berdoa, bagaimana respon adik-adik? Apakah lirik kiri, lirik kanan? Yuk ketika berdoa, kita berlipat tangan, menutup mata, kita berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Lalu ketika diajak mendengarkan firman, bagaimana respon adik-adik? Apakah ngobrol, gak dengerin, atau malah tiduran? Tetot, tidak boleh adik-adik. No, tapi yuk respon adik-adik mau duduk diam, mendengarkan, dan menerima sabda Tuhan. Jadi adik-adik, banyak sekali kabar sukacita dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Tapi pertanyaannya, yang paling penting adalah bagaimana respon kita menerima kabar sukacita yang Tuhan berikan. Yuk kita teladani Bunda Maria yang mau menerima kabar sukacita yang Tuhan berikan dengan taat, percaya, dan pasrah 100% kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Oke adik-adik? Belajar taat ya, seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataannya. Siap? Oke. Yuk kita lanjut aktivitas adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Fili. Hari ini kita mau membuat malaikat ya. Yuk. Nah, seperti ini malaikatnya. Ayo adik-adik, kita siapkan ya bahannya. Kertas HPS, lem uhu, gunting, kapas, tulisan ayat, lalu talinya. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, kita lipat dua dulu ya kertasnya. Lalu kita gunting di bagian lipatannya. Sekarang kertasnya sudah terpotong menjadi dua. Lalu yang sudah dipotong kita lipat. Kita mau membuat garis bantu untuk melipat kipas. Adik-adik sudah pernah kan bikin kipas? Nah, saat ini kakak sudah punya garis bantunya. Nah, tinggal dilipat-lipat seperti membuat kipas. Ingat ya, ke depan, ke belakang, terus diulang-ulang. Ya, seperti itu. Betul adik-adik. Nah, sebentar lagi hampir jadi nih kipas yang pertama. Oke, kita simpan dulu. Nah, sekarang sudah ada dua ya adik-adik. Bisa kan? Lalu kita lipat sedikit 4 cm. Nah, jangan lupa ya, yang satu dilipat ke kiri dan satu lagi dilipat ke kanan. Ini untuk membuat sayapnya malaikat. Nah, sekarang kita akan tempel di bagian sisinya. Seperti ini ya, diberi lem sepanjang sisinya. Nah, kemudian yang satu lagi juga diberi lem. Oke, kemudian kita pasang talinya sedikit. Nah, lalu satu lagi di bagian kipas yang satunya. Oke, sekarang talinya udah nempel seperti ini. Nah, gampang ya adik-adik ya. Sekarang kita mau buat kepalanya. Kita butuh kapasnya.
diberi lem sedikit ya di kapasnya di bagian pinggirnya. Lalu talinya kita simpan di dalam kapas. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu direkatkan kapasnya dengan lem yang sudah dipasang tadi. Oke, sekarang ditempel lagi sedikit lagi, kasih lem dekat kapasnya. Biar kepalanya nggak goyang-goyang. Ya, betul. Hebat. Nah, sayapnya juga ditempel ya ke badannya ya. Betul, sebelah lagi jangan lupa. Sip, ditempel, ditekan-tekan supaya keras. Nah, oke. Sekarang udah jadi. Oh, lupa. Jangan lupa ya ayat hafalannya dari Lukas bab 1 ayat 31. Adik-adik nanti bisa minta tolong mama papa untuk membacakan dari Alkitab ya tulisannya. Nah, ditempel semua. Oh, kurang satu lagi terakhir. Tulisan Yesus. Tada, sudah selesai deh malaikatnya. Mudah ya adik-adik ya. Adik-adik bisa bikin sebanyak-banyaknya loh. Bisa juga untuk jadi hiasan pohon Natal. Sampai jumpa lagi adik-adik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik tentunya. Ya, betul Kak. Dan juga pasti menyiapkan hati nih untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, Kak Ros ada pengumuman nih buat adik-adik sebelum kita tutup ya. Pengumumannya apa nih ya? Mau dengar? Oke, pasang telinga. Tring. Oke. Tanggal 28 akan ada premier Hari Raya Kanak-Kanak Suci. Jadi, adik-adik mengikutinya melalui online. Ya. Kalau yang sudah mengikutinya, minta tolong mama atau papa untuk memvideokan sebentar saja, cuplikan aja atau foto. Nanti kalau sudah, tolong kirimkan ke kakak-kakak atau melalui IG. Buat apa sih Kak ya? Nanti dari Bina Iman Anak Santo Laurentius akan memberikan goodie bag untuk adik-adik dong. Oke? Kapan sih Kak terakhirnya Kak dikumpulkan? Ya, ada deadline-nya dong, yaitu tanggal 30 Desember. Jadi hanya ada 2 hari. Oke, Kak Ros pasti umumkan lagi nanti minggu depan. Jangan lupa, kita mau tutup Bina Iman ini dengan doa dan lagu Putri Sion. Ayo adik-adik. Mari adik-adik kita tutup acara kita dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami boleh bersukacita melalui Dia online hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami akan selalu bersukacita dalam hidup kami. Berkati kami hari ini, berkati kami hari esok bersama Papa, Mama, Kakak, dan adik, dan juga orang-orang di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin.